Coba tebak, berapa umur Seon Sok-gu? Iya, orang yang paling memesona di serial My Liberation Notes. Kalau kata Wikipedia, dia lahir 7 Februari 1983. Kalau pakai hitung-hitungan standar usia global sih, umur dia 39 tahun. Tapi kalau pakai standar usia Korea, umurnya bisa 41 sampai 42 tahun. Nah, kok bisa? Ternyata Korea punya sistem hitungan standar usia sendiri. Sebut aja Korean Age. Hitungan Korean Age ini turunan dari ajaran Konfusianisme. Gimana hubungannya? Itu yang akan kita bahas di Newsroom 63B edisi kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Jadi, orang Korea tuh punya caranya sendiri buat ngitung umur. Beda sama kita dan sebagian besar orang di dunia ini. Cara pertama, bayi yang baru lahir dianggap berusia 1 tahun. Dan setiap tanggal 1 Januari usianya bertambah setahun. Contohnya, bayi yang lahir tanggal 31 Desember bakal berumur 2 tahun keesokan harinya. Ya, walau sebenarnya dia baru ada di dunia ini, kayak kurang dari 2 hari gitu. Cara kedua mirip sama hitung-hitungan umur yang lazim kita pakai. Bayi baru lahir berusia 0 dan bertambah sesuai tanggal lahir pada tahun berikutnya. Cara ini baru diterapkan sejak 1962. Biasanya dipakai untuk keperluan medis, birokrasi, sama hukum. Cara ketiga, bayi baru lahir berusia 0 dan bertambah setahun setiap tanggal 1 Januari. Hitung-hitungan ini berlakunya di urusan militer, misal buat nentuin kapan seseorang mesti masuk program wajib militer. Dan diterapkan juga di dunia pendidikan, terutama buat nentuin usia anak masuk sekolah. Ribet juga ya hitung-hitungan kayak gitu. Oke, pertanyaannya gimana asal-usulnya? Reporter BBC Travel sempat menelusuri asal-usul Korean Age dengan mewawancarai Ro Yung Chan. Dia adalah profesor kajian agama dan direktur Korean Study Center di George Mason University in Fairfax, Amerika Serikat. Kata Ro, hitung-hitungan usia yang kompleks itu turunan dari ajarannya Konghucu. Dulu, hitung-hitungan umur yang kompleks ini sempat diterapkan di negara-negara dengan akar Konfusianisme yang kuat, kayak di Cina dan Taiwan. Tapi sekarang cuma Korea yang masih memakai metode tersebut. Menurut analisa Ro, Konghucu percaya bahwa keharmonisan hidup bisa tercapai kalau tercipta struktur sosial. Jadi, tiap manusia mesti disiplin berperilaku sesuai tata krama dan melakukan berbagai ritual sesuai peran mereka dalam hidup. Nah, di zaman sekarang muncul fenomena neo-Konfusianism di Korea. Orang-orang Korea menganggap kehidupan harmonis bisa tercapai lewat perilaku sopan dan hormat ke orang yang lebih senior. Dan senioritas itu berdasarkan apa? Ya usia. Nah, dari situ orang bisa tahu dia mesti pakai gaya bahasa yang mana ke lawan bicara. Yang kalau keliru bisa gawat. Kalau kata Ji-Won Kyaer, profesor bahasa dan linguistik Korea di Oxford University, kekeliruan memakai gaya bahasa bisa menimbulkan konflik yang bikin seseorang ngerasa nggak nyaman ngobrol dengan lawan bicara. Seenggaknya ada 3 bahasa lisan yang diterapin di Korea, formal, sopan, dan informal. Dipakainya yang tergantung lagi ngomong sama siapa. Ironisnya, orang Korea sendiri sering bingung mesti pakai gaya bahasa yang mana. Kyaer pernah bikin riset yang hasilnya nyebut bahwa selama 2008 sampai 2017 ada 100 lebih kasus kekerasan fisik yang disebabkan karena seseorang bicara dengan gaya bahasa informal. Lumayan ngeri juga ya. Misal nih kalau lagi makan semeja sama kenalan baru yang umurnya beda-beda tuh gimana ya? Ngebayangin campur-campur bahasanya kayaknya lebih ribet dari bahasa anak Jaksel yang ke Inggris. Reporter BBC Travel Vivian Song pernah nulis pengalaman soal ribetnya pemakaian bahasa berdasarkan usia. Aku ceritain garis besarnya ya. Jadi dia sempat bingung harus pakai gaya bahasa apa waktu pertama kali ketemu adik kandung dari saudari iparnya yang umurnya lebih muda 20 tahun. Dalam tradisi Korea, saudari ipar adalah pihak yang secara struktur sosial mesti dihormati. Tapi di lain sisi, secara usia, Song yang lebih senior. Di kasus ini, Song punya 2 opsi, tetap pakai gaya bahasa formal atau diskusi ke yang bersangkutan soal gaya bahasa yang bisa mereka pakai. Selain bikin bingung, ada kalanya hitung-hitungan umur yang kompleks ini juga bikin orang cemas. Hasil studi yang dipublikasikan Cambridge University Press tahun 2021 nunjukin kalau sejumlah orang tua di Korea Selatan khawatir anaknya bakal kena diskriminasi di sekolah. Ya karena di satu kelas isinya anak-anak dengan usia biologis yang berbeda. Para orang tua takut kalau anak-anak ini belum terampil memilah kapan harus nerapin tradisi Konfusianisme dan kapan harus memperlakukan temannya secara setara. Mereka cemas kalau anaknya dibully karena dianggap lebih muda tapi ngomong pakai gaya bahasa informal.
Mereka juga mikir gara-gara itu anak mereka bisa kesusahan dapat kelompok bermain atau kelompok belajar. Luas juga ya dampaknya. Kalau menurut yang nulis studi itu, Theo Hoon Kim, aturan soal usia terhadap kondisi anak tuh bisa jadi masalah serius. Pasangan yang berencana jadi orang tua juga jadi overthinking. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk merencanakan kehamilan agar anaknya tidak lahir di akhir tahun. Satu lagi nih, dampak di dunia kesehatan. Kasus yang paling dekat waktu pemerintah Korea bikin program vaksinasi anak usia 12-18 tahun. Kelayakan usia vaksin sebenarnya didasarkan ke standar usia global. Tapi pemerintah Korea pakai standar usia Korea. Jadi bisa aja divaksinasi sebenarnya usianya masih 10 atau 11 tahun menurut standar global. Mungkin menurutmu, daripada beresiko gitu kenapa nggak pakai standar global aja sih? Masalahnya, nggak semua orang Korea setuju sama standarisasi usia global. Pada 2016, Realmeter pernah ngadain survei soal apakah standar usia Korea harus dipertahankan. Ternyata 46,8% responden sepakat kalau standar usia Korea tetap dipertahankan. Ya gimana, menurut beberapa akademisi, standar usia Korea itu udah jadi tradisi. Katanya, masyarakat kita kayak nggak terlalu peduli kalau kita meninggalkan tradisi. Apa kita beresiko meninggalkan keunikan dan budaya kita sendiri dan menjadi lebih monoton? Harapan aku sih gini, mau atas nama tradisi atau apapun itu, semoga nggak ada lagi dampak negatif dari penerapan aturan soal standar usia ya. Kamu-kamu terutama yang suka sama K-pop dan K-drama, coba dong share pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak Newsroom 63B. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya.